Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kami hormati Ibu dosen penguji, Ibu Biwin Arbaini Hadiningsi, MPD. Perkenalkan, nama saya Panji Sultansyah, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 7, NIM 1753-1105. Dalam video kali ini, saya akan menjawab soal yang telah Ibu berikan pada kami melalui grup WhatsApp untuk ujian komprehensif etika dan profesi kependidikan. Pada soal pertama, silakan paparkan indikator etika dan profesi kependidikan sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibagikan dari fakultas. Di sini saya akan menjawab langsung terkait indikator dari etika. Yang pertama yaitu pengertian etika secara bahasa maupun secara istilah. Pengertian etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani. Bentuk tunggalnya yaitu ethos dan bentuk jamaknya yaitu eta, yang berarti tempat tinggal, tempat singgahan, rumah, kebiasaan, sikap, watak, serta perasaan seseorang. Sedangkan pengertian etika secara istilah ada beberapa poin. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Etika adalah ilmu yang membahas tentang perilaku baik dan buruk manusia, watak baik dan buruk manusia, nilai-nilai yang baik dan buruk bagi manusia dalam kehidupannya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta menurut pendapat ahli, yaitu Hamzah Yakub, mengatakan etika adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu yang baik dan buruk, serta ilmu yang menyelidiki tentang bagaimana perbuatan baik dan buruk itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana etika dalam pandangan Islam? Etika dalam pandangan Islam bersifat teosentrik, yang berarti segala sesuatu sikap itu berhubungan dengan baik dan buruk, amal soleh dan amal buruk, pahala dan dosa, serta surga dan neraka. Dalam Islam mengajarkan bahwasanya apa yang kita berbuat, maka itulah yang akan kita dapatkan. Misal ketika kita berbuat baik, maka balasannya adalah pahala, dan di akhirat kita akan mendapatkan surga. Serta kalau kita melaksanakan perbuatan yang buruk, maka balasannya adalah dosa, dan di akhirat kita akan mendapatkan neraka. Apa perbedaan dari etika, moral, dan norma? Etika itu adalah bagaimana cara seorang memperlakukan orang lain itu secara baik dalam kehidupannya bermasyarakat. Bagaimana cara seorang bertingkah laku. Itu yang dimaksudkan dengan etika. Selanjutnya dengan moral, itu adalah ajakan, himbauan, atau mungkin panggilan seorang untuk mengajak orang lain menjadi dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu norma, adalah kaidah atau aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dan norma berisi tentang aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari ketiga pokok tadi terkait etika, norma, dan moral, moral memiliki kedudukan yang paling tinggi. Alasannya yakni moral mengajarkan kita untuk saling berperilaku secara baik, saling menasihati seorang dengan baik. Dalam Islam mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Selanjutnya yaitu kode etik profesi. Maksudnya ialah kode etik profesi merupakan suatu sikap berupa keadilan dalam melayani masyarakat secara profesionalitas, berupa ketertiban dan keahlian, di mana profesi yang kita jalani merupakan suatu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan adanya keahlian maupun keterampilan yang dimiliki oleh seorang itu sendiri.
Adapun kode etik profesi guru ialah ilmu yang mempelajari tentang tata cara, sikap, maupun perilaku seorang guru dalam mengajar. Sebab seorang guru tidak bisa bertindak semena-mena ataupun memiliki sikap yang buruk dalam mengajar murid-muridnya. Karena guru merupakan contoh bagi murid-muridnya. Maka dari itu seorang guru harus memiliki sikap yang baik, baik itu dari segi pengetahuannya, kepribadiannya, sosialnya, maupun akhlaknya. Dan yang terakhir yaitu perbedaan antara etika deskriptif maupun etika normatif. Etika deskriptif merupakan etika yang meneropong secara rasional, secara kritis segala suatu sikap manusia agar dalam menjalankan kehidupannya menjadi terarah. Sedangkan etika normatif adalah etika yang menekankan atau menempatkan perilaku yang baik bagi manusia agar dalam menjalankan kehidupannya manusia itu memiliki sebuah nilai yang menjadi tolak ukur ataupun pegangan dalam kehidupannya. Selanjutnya, indikator dari profesi kependidikan. Yang pertama, apa makna profesi itu sendiri? Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan keterampilan, keahlian maupun kejuruan, di mana pekerjaan ini didapatkan melalui ilmu pengetahuan dan keterampilan ataupun pengalaman yang dilakukan secara intens. Selanjutnya, karakteristik dan syarat menjadi guru. Karakteristik pertama yang harus dimiliki guru ialah seorang guru harus memiliki kondisi yang sehat, baik itu secara jasmani maupun rohani. Karena mengapa? Dalam mengajar tidak mungkin seorang guru memiliki kondisi yang tidak sehat ataupun tidak prima, baik itu dari segi jasmaninya maupun rohaninya. Yang kedua, karakteristik yang harus dimiliki guru adalah seorang guru harus menguasai kurikulum. Kurikulum merupakan landasan seorang guru dalam mengajar. Bagaimana guru dapat mengetahui hal-hal yang ingin dicapainya dari seorang murid itu sendiri, baik itu dari segi kognitif, psikomotorik maupun afektif. Ketiga, karakteristik yang harus dimiliki seorang guru adalah seorang guru harus menguasai metode pembelajaran. Metode pembelajaran sangatlah penting, sebab ketika metode pembelajaran yang digunakan efektif, maka kondisi belajar akan menjadi menyenangkan dan ilmu yang diterima oleh murid pun dapat tersampaikan dengan baik. Karakteristik yang selanjutnya yang harus dimiliki guru harus memiliki sikap disiplin. Sikap disiplin ini sangat penting untuk mendidik seorang murid menjadi seorang yang menghargai waktunya. Bagaimana seorang murid dapat tepat waktu, baik itu dalam belajar maupun dalam aktivitas sehari-harinya, karena guru menjadi teladan bagi muridnya. Dan yang terakhir, karakteristik yang harus dimiliki seorang guru adalah seorang guru harus memiliki perilaku yang baik. Guru merupakan contoh teladan yang bakal dinilai dari murid-muridnya. Ketika guru itu berperilaku baik, maka murid pun akan mencontohnya dengan baik. Tapi ketika guru tidak berperilaku dengan baik, maka sebaliknya murid pun akan berperilaku tidak baik. Adapun syarat menjadi seorang guru, menurut Dr. Zakia Derajat, ada beberapa syarat menjadi seorang guru. Yang pertama yaitu seorang guru harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang guru harus memiliki perilaku yang baik, menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Seorang guru juga harus memiliki kondisi yang sehat, baik itu jasmani maupun rohani. Serta seorang guru harus mampu memahami kondisi sosial murid-muridnya itu sendiri.
Adapun tanggung jawab seorang guru ada beberapa hal. Yang pertama, tanggung jawab secara moral. Guru sebagai contoh atau sebagai seorang yang ditiru oleh muridnya harus memiliki moral atau sikap yang baik. Sebab dengan moral atau sikap yang baik dapat mengantarkan murid-murid menjadi lebih baik pula. Yang kedua, tanggung jawab dalam segi pendidikan. Dalam segi pendidikan, tugas guru bukan hanya sebagai seorang pengajar, melainkan sebagai pendidik serta seorang yang memberikan suatu ilmu pengetahuan yang benar ataupun yang salah, sehingga dapat dicontoh yang baik ataupun dijauhi yang buruk oleh murid-muridnya. Selanjutnya, tanggung jawab kepada masyarakat. Seorang guru itu bukan hanya bertugas mengajar ataupun mendidik, melainkan juga sebagai tokoh yang mampu merubah atau memberikan suatu pemahaman yang baik kepada masyarakat di sekitarnya, baik itu dalam segi moral, sikap, maupun etika itu sendiri. Dan terakhir, tanggung jawab seorang guru itu tanggung jawab dalam hal ilmu, dimana guru setiap harinya harus berusaha untuk memajukan ilmu pengetahuan, yakni dengan melaksanakan segala rangkaian pengabdian masyarakat maupun penelitian kepada masyarakat itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana penerapan etika terhadap undang-undang, organisasi, teman sejawat, anak didik, serta pada pimpinan. Jadi etika profesi guru kepada undang-undang ialah seorang guru itu harus mentaati dan memahami terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui undang-undangnya dalam hal pendidikan. Maka seorang guru tidak boleh melanggar ataupun bertindak semena-mena di luar dari ketetapan yang telah dibuat dari pemerintah tersebut. Yang kedua, etika seorang guru terhadap ruang lingkup organisasi, yakni seorang guru itu harus mampu menciptakan kelompok organisasi profesinya agar dalam menjalankan aktivitas kerjanya ia dapat menerima saran-saran, masukan-masukan dari teman-teman sekitarnya. Yang ketiga, bagaimana penerapan etika profesi guru terhadap teman sejawat. Di sini seorang guru itu harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, menciptakan suasana kekeluargaan terhadap teman-teman seprofesinya, yaitu sebagai seorang guru. Jadi seorang guru tidak boleh memiliki rasa dengki ataupun iri pada teman sejawatnya, melainkan seorang guru harus saling bahu-membahu, membantu serta saling menasihati dalam menjalankan aktivitas profesinya sebagai seorang guru. Selanjutnya, bagaimana penerapan etika terhadap anak didik, yakni seorang guru mengajarkan dengan ikhlas, dengan penuh rasa tanggung jawab, serta memberikan contoh perilaku-perilaku yang baik pada anak muridnya. Dan yang terakhir, bagaimana etika seorang guru pada pimpinan. Di sini seorang guru harus mematuhi apa yang disampaikan oleh pimpinan. Walaupun dalam hal ini terkadang seorang guru tidak suka, sebab pimpinan merupakan seorang yang mengatur, mengkoordinir jalannya dari pendidikan di sebuah instansi maupun sekolah itu sendiri. Maka dari itu, seorang guru harus mematuhi dan memahami setiap apa yang disampaikan oleh pimpinannya, seperti itu. Terus yang kedua, poin B, yaitu bagaimana kompetensi seorang guru. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru ada 4. Yang pertama yang tadi pedagogik, yaitu bagaimana seorang guru itu dapat menjadi sosok yang mampu memecahkan sebuah permasalahan, menghadirkan sebuah solusi, serta memberikan pemahaman kepada orang banyak, baik itu masyarakat maupun anak didiknya. Yang kedua, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu kompetensi kepribadian, di mana seorang guru harus menampilkan perilaku yang baik agar dapat dicontoh oleh muridnya. Yang ketiga yaitu kemampuan sosial, yaitu seorang guru harus dapat berinteraksi dengan baik
baik itu kepada muridnya maupun ke masyarakat di sekitarnya. Dan yang terakhir, kompetensi profesional, yakni seorang guru harus terus belajar agar ilmunya dapat disampaikan sampai ke generasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu ciri profesi keguruan ataupun prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang guru. Adapun ciri yang harus dimiliki oleh seorang guru, yang pertama, seorang guru itu harus menguasai materi dalam mengajar. Sebab apa yang disampaikan oleh seorang guru bakal diterima dan dicerna oleh muridnya. Maka dari itu, dalam memberikan sebuah ilmu pengetahuan, seorang guru harus mampu menguasai materi itu terlebih dahulu. Yang kedua, seorang guru itu harus mampu memberikan contoh yang baik pada murid-muridnya, baik itu berupa sikap, perkataan, maupun tingkah lakunya dalam mengajar itu sendiri. Dan yang terakhir, seorang guru itu harus memahami karakter anak didiknya, yakni seorang guru tidak boleh hanya sekedar melepaskan tanggung jawabnya, melainkan juga dia harus memahami setiap kondisi sosial peserta didik itu sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya yaitu prinsip yang harus dimiliki oleh seorang guru. Prinsip yang harus dimiliki oleh seorang guru itu harus memiliki bakat serta minat dalam mengajar. Tidak mungkin seorang guru tidak memiliki bakat mengajar, tiba-tiba ia ingin menjadi seorang guru. Yang kedua, seorang guru harus memiliki komitmen yang tinggi, yakni rasa ikhlas dan rasa penuh tanggung jawab dalam memberikan sebuah ilmu pengetahuan maupun dalam melakukan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, seorang guru harus menampilkan suatu kewibawaan, yang mana dari kewibawaan itu akan menjadi tolak ukur penilaian seorang guru itu merupakan guru yang patut dicontoh atau guru yang tidak patut dicontoh. Dan pertanyaan terakhir nomor 3, yakni apa kendala yang dihadapi saudara dalam penerapan etika dan profesi keguruan selama PPL, dan bagaimana cara mengatasinya agar menjadi guru yang profesional dan guru yang ideal. Adapun kendala yang saya hadapi dalam penerapan etika dan profesi keguruan ini ialah selama pelaksanaan PPL 1 bulan kami melaksanakan PPL secara daring. Pada dari itu, etika dan profesi keguruan ini tidak bisa kami laksanakan secara maksimal karena pembelajaran melalui online dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom dan sebagainya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Seorang guru yang ideal dan guru yang baik itu tidak menjadikan alasan hal tersebut sebagai suatu yang membuat dia merasa jenuh, melainkan seorang guru harus mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses pembelajaran, baik itu berupa aplikasi Zoom, aplikasi Google Classroom, dan sebagainya. Nah, itulah seorang guru yang ideal adalah seorang guru yang mampu mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Mungkin itulah jawaban dari saya. Bila kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.